Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ittabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, dan kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-123. Wa qala 'abdan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, karena dengan berkatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat harta, dan berbagai nikmat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kedua, salawat serta salam tak henti kita aturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan berkat dia selalu beliau yang luar biasa, beliau membawa ajaran agama Islam dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya di mata pelajaran kebudayaan Borneo, yaitu Al-Ustadz Dr. Wahab M.Ag, karena dengan berkat beliau saya bisa menyampaikan sebuah hasil mini riset saya, yaitu tentang nilai-nilai Islam pada tradisi bubur merah putih bulan Safar di suku Madura di Pontianak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tradisi. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan terus berlanjut sampai sekarang. Tak wajar jika negara kita ini, negara Indonesia, memiliki berbagai macam tradisi, karena di negara ini terdiri dari ribuan pulau dan ribuan suku, dan membuat negara Indonesia ini lebih menarik daripada negara lainnya, karena negara lain itu sukunya itu tidak banyak dan kebudayaannya pun tidak banyak, dan hanya di Indonesia kebudayaan dan suku itu berbagai ragam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai Islam pada tradisi bubur merah putih bulan Safar suku Madura di Pontianak. Kenapa sih tradisi ini dibilang bubur merah putih? Apa sih alasannya, dan kapan sih tradisi ini dilakukan, dan mengapa tradisi ini dilakukan? Oke, awal mula tradisi ini ketika saat masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada saat itu, kain merah putih sebagai lambang negara Indonesia itu sangat terbatas, dan pada saat itu suku Madura tidak membuat akal itu sempit ataupun hilang. Lalu dia membuat sebuah bubur yang lambangkan warna merah dan putih, yang bertujuan sebagai ungkapan rasa nasionalisme ataupun rasa perlawanan terhadap penjajahan. Dan kebiasaan ini akan terus berulang sampai sekarang, dari generasi ke generasi berikutnya. Cuma terdapat sedikit perbedaan ataupun campuran-campuran agama Islam di dalam tradisi ini. Tradisi ini sekarang biasanya dilakukan pada saat pergantian bulan Safar. Nah, Safar merupakan bulan kedua di dalam penanggalan kalender Hijriah. Safar dalam bahasa Arab artinya kosong, yang mengacu pada masa pra-Islam. Pada saat itu orang-orang itu keluar rumah untuk mengumpulkan makanan atau persediaan makanan. Kenapa sih tajin merah putih ini dilakukan pada saat bulan Safar? Karena di dalam bulan Safar ini terdapat peristiwa-peristiwa Islam, terutama peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Untuk berhijrah itu Nabi Muhammad itu dilakukan pada saat bulan Safar. Dan yang kedua itu pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah itu dilakukan pada bulan Safar juga. Dan yang ketiga itu adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah, itu dilakukan juga pada bulan Safar. Biasanya suku Madura menyebut tradisi ini yaitu tajin merah putih. Tajin itu dalam bahasa Madura artinya itu bubur, yaitu bubur merah putih. Kapan sih dilakukannya
bubur tradisi bubur merah putih ini yaitu dilakukan pada bulan Safar dan dengan hari yang ditentukan, biasanya itu di hari Jumat ataupun di hari Senin. Tajin merah putih ini dibuat dari bubur yang terbuat dari ketan, dan warna putih itu melambangkan ketan, ya, itu melambangkan kesucian, dan warna merah ini terbuat dari gula aren yang melambangkan keberanian di dalam bubur merah putih. Bubur merah putih ini biasanya itu dilakukan di rumah-rumah orang tua ataupun di rumah nenek, yang bertujuan untuk menguatkan tali silaturahmi sama keluarga ataupun sepupu. Biasanya sebelum diadakan makan bubur ini, biasanya dikumpulkan untuk membaca doa ataupun membaca selawat sebagai ungkapan rasa syukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Biasanya sebelum dilakukan acara makan bubur merah putih ini, orang-orang itu berkumpul di dalam satu rumah, yang dimana sebelum melakukan makan yaitu berkumpul untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun berdoa dan bersolawat. Dan tujuan dari tradisi ini adalah sebagai penguatan tali silaturahmi antar keluarga maupun tetangga. Biasanya pembacaan doa itu dipimpin oleh orang-orang tua yang paham tentang agama, dan biasanya juga tradisi ini dilakukan supaya generasi muda itu tidak luntur gitu dalam menjaga tradisi ini, agar tradisi ini tetap terjaga sampai nanti. Karena dengan kemajuan zaman sekarang ini, tidak mungkin ataupun tradisi itu bisa luntur akibat dari perilaku anak-anak muda yang tidak perhatian kepada adat istiadat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Namun di dalam tradisi ini terdapat hal-hal yang menyimpang, karena sebagian orang itu beranggapan bahwa ketika dia hendak melakukan tradisi merah putih ini, itu tidak mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Jadi itu dia kadang memaksakan dirinya untuk melakukan tradisi ini karena beranggapan bahwa ketika dia hendak melakukan ini, dia mendapat dosa. Sebenarnya itu tidak. Tradisi ini dilakukan ketika misalnya mampu, ya dilakukan, ya jika ia tidak mampu, ya nggak apa-apa, itu kan sunnah gitu. Tapi kebanyakan orang itu mengatakan bahwa tradisi ini itu wajib gitu. Sekian video dari saya, mungkin masih banyak kesalahan kata ataupun yang kurang jelas, saya maaf karena saya masih belajar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.